Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikin Saradela, NIM 19010351, semester atau kelas 5C dari Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, ruang lingkup, evaluasi pembelajaran matematika. Selanjutnya saya akan membahas evaluasi atau menyinggung tentang apa sih itu evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan-tujuan. Hal yang dievaluasi adalah karakteristik-karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu, yang dimana karakteristik-karakteristik tersebut adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, minat, motivasi, dan psikomotorik atau keterampilan gerak tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi melalui lisan, tertulis, maupun perbuatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi evaluasi. Di sini pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi. Saya akan menjelaskan 3 fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat seleksi, yang dimana dimaksud dengan evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Yang kedua di sini adalah sebagai alat penempatan, yang dimana evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seseorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga sebagai alat psigonotik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Selanjutnya saya akan membahas tujuan evaluasi. Yang pertama di sini evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua di sini untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, evaluasi sebagai alat penempatan terkandung di dalamnya tujuan, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi ini terdiri dari sebelum, selama, sesudah kegiatan belajar berlangsung. Yang pertama saya akan membahas sebelum kegiatan belajar berlangsung. Evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa menganusiasi kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi. Yang kedua di sini ada selama kegiatan belajar berlangsung. Evaluasi dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tanya jawab lisan dalam setiap kegiatan mengajar, kuis, tes formatif, atau minimal introspeksi diri.
Yang terakhir di sini ada sesudah kegiatan belajar berlangsung. Dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individual maupun kelompok. Dari evaluasi tersebut dapat kita ketahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya di sini saya akan membahas prosedur evaluasi. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, dan menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan dan menetapkan frekuensi evaluasi. Yang kedua di sini ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi kegiatan pemeriksa hasil dan pemberian skor. Yang ketiga di sini ada privasi data. Meliputi dua pengelompokan skor meliputi tinggi rendahnya, jenis kelamin atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Yang keempat di sini ada analisis data, meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknis analisis statistik atau analisis non-statistik. Yang kelima di sini ada tahap penafsiran terhadap evaluasi, bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup evaluasi. Yang pertama di sini ada masukan atau input. Calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencangkup 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan alat. Evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan. Yang kedua di sini ada kepribadian. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian ini disebut tes kepribadian. Yang ketiga di sini sikap. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal disebut tes sikap. Yang terakhir ada inteligensi. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat inteligensi disebut tes inteligensi. Selanjutnya yang kedua di sini ada proses, yang dimana proses ini dimaksud dengan proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi guru, dan personal lainnya. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi secara fungsional satu sama lain dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian atau essay. Di samping itu, evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat, simulasi, atau penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu di sini ada keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan, yang dimana evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini disebut tes pencapaian. Mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.